Al-Kubih. Halaman di sini 195. Kalau kitab lain tuh. Bab nikah, bab nikah. Di sini halaman 165 di sini. Itu wajib. 195. Ini paling atas. Benar aja, udah. Ada yang baru kitabnya gitu, ada yang baru gak kitabnya? Yang baru gak? Yang baru ayat halaman kali. Sama yang baru sama halamannya. Sama yang baru, yang atasnya, atas bawah garisnya itu. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamin nikahi wa ma yata'allaqu bihi. Kita membicarakan tentang hukum-hukum nikah yang sesuatu yang berkaitan dengan nikah. Ay min sihhatin, sahnya nikah. Wa fasadin, tidak sahnya nikah. Fasad artinya rusak ya. Arti rusak tidak sah tuh. Sahnya nikah, tidak sahnya nikah. Wahillin, tentang halalnya. Wa hurmatin, tentang haramnya. Wa nahwi dzalika, dan hukum-hukum yang lainnya. Wa fi ba'din nusakhi, dalam sebagian naskah kitab lain, wa ma yattasilu bihi, tentang nikah dan yang sesuatu yang berhubungan dengan nikah. Apa? Min talaqin, talak, wa raj'atin, kemudian raj'ah atau talak raj'i. Jadi dibahas di sini nanti insyaallah. Tentang talak, kemudian tentang talak raj'i. Itu namanya wa ma yattasilu bihi, sesuatu yang berhubungan dengan nikah. Wa ghairi dzalika, dan yang lain sebagainya. Akan dibahas insyaallah tentang hukum nikah dan yang berkaitan dengan nikah, sah atau tidak sah, halal haram, atau sesuatu yang berhubungan dengan nikah, talak raj'i dan sebagainya. Min ba'dil ahkami ayyin nisabis satammati, yaitu daripada sebagian hukum-hukum yang dinisbahkan secara sempurna. Hukum-hukum nikah nanti insyaallah. Wal qadaya, dan qadiyah-qadiyahnya itu al-mustamilati ala thalathati atrafin. Qadiyahnya itu yang mencakup daripada tiga pembahasan. Yang pertama al-mahmuli, al-mahmul. Yang kedua al-maudu. Yang ketiga an-nisbah. Jadi mahmul, maudu, nisbah. Nanti akan dijelaskan insyaallah tuh. Jadi ada beberapa hukum, kemudian ada qadiyahnya itu. Qadiyah, hukum yang berkaitan dengan nikah. Nanti itu ada tiga. Yang pertama adalah al-mahmul, yang kedua al-maudu, yang ketiga adalah an-nisbah. Wa hadhil kalimatu saqitatun min ba'di nusakhil matni. Kalimat ini enggak ada di sebagian naskah kitab yang lain, enggak ada. Jadi yang ada hanya kalimat tadi itu. Yang ada hanya kalimat tadi, kitabu ahkamin nikahi wa ma yata'allaqu bih. Kalimat tadi itu yang min ba'dil ahkami wal qadaya, sebagian kitab enggak ada. Wan nikahu lughatan yutlaqu lughatan ala dhammi wal wad'i. Nikah dipergunakan secara bahasa artinya ad-dhammi wal wad'i, berkumpul dan bersetubuh, wal aqdi, dan akad. Di nikah secara bahasa tiga. Yang pertama ad-dhamm, berkumpul. Yang kedua wal wad'i, bersetubuh. Wal aqdi, yang ketiga akad. Secara bahasa itu ada berkumpul, ada bersetubuh, ada kemudian akad. Itu yang disebut dengan nikah ditinjau dari segi bahasa itu. Wasummiyan nikahu nikahan. Nanti yang punya kitab bawa buku besok, tulis di buku. Kan kita bukan komputer otak kita, tulis bawa buku, tulis. Ada buku kan? Oh enggak, bawa buku kan? Besok bawa buku besok, tulis.
Wasummiyan nikahu nikahan, dinikahi nikah adalah nikah lima fihi min dhammi ahadiz zawjain ilal akhari. Dikarenakan di sana ada berkumpulnya salah satu daripada dua calon mempelai kepada yang lainnya, maka disebut dengan nikah. Karena dikumpulin tuh salah satu dari dua mempelai, maka disebut dengan nikah. Tadi nikah secara bahasa ada tiga pengertian. Pertama, al-dham, berkumpul. Yang kedua, wal-wad'i, bersetubuh. Yang ketiga, wal-aqdi, akad nikah tuh. Dinamakan nikah karena berkumpul salah satu dari dua calon mempelai kepada yang lainnya, maka disebut dengan nikah. Wa yutlaqu syar'an, dan dipergunakan kalimat nikah secara hukum agama ala aqdin mustamilin alal arkani wasyuruti, adalah satu akad yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat, disebut dengan nikah. Jadi secara bahasa nikah adalah tiga pengertiannya. Pertama, berkumpul. Yang kedua, bersetubuh. Yang ketiga, akad tuh. Dan secara hukum agama yang disebut dengan nikah adalah akad yang meliputi rukun-rukun dan syarat-syarat. Pernikahan disebutnya tuh. Jadi nikah secara hukum agama adalah akad yang meliputi atas syarat-syarat, atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Nanti ada rukunnya, ada rukun nikah, juga ada syarat-syarat nikah, sembarangan. Nanti gak sembarangan, iya artinya ada ketentuan syarat nikah dari situ. Kalau pengen nikahin perempuan yang ditinggal mati oleh lakinya, nungguin masa iddahnya 4 bulan 10 hari itu. Kalau nungguin perempuan yang memang dia itu cerai hidup, nungguin kalau dia haid sampai 3 kali suci itu. Kalau dia gak haid, perempuan yang masih kecil atau perempuan yang menopause, maka ditungguin selama 3 bulan. Beda-beda nanti itu merupakan syarat daripada pernikahan. Jadi nggak boleh janda baru mati lakinya langsung diapain? Nggak bisa tuh, begitu. Atau baru cerai di pengadilan agama langsung dikawin, nggak boleh. Ada masa iddah di situ, itu merupakan syarat. Ada rukunnya, ada calon mempelai suami, ada calon mempelai istri, ada wali, ada 2 orang saksi itu. Jadi itulah yang disebut dengan nikah itu. Akad yang meliputi atau mencakup atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Jadi nikah secara bahasa adalah berkumpul, kemudian bersetubuh, kemudian akad tuh. Secara hukum syarat yang disebut dengan nikah adalah akad yang meliputi atau mencakup atas rukun-rukun dan syarat-syarat tuh. Nanti disebutkan rukun akad insyaallah. Juga disebutkan syarat-syaratnya. Wan nikahu ay qabulu tazwiji, dan nikah, bagaimana hukum nikah tuh? Mustahabun, nikah hukumnya disunnahkan. Nikah hukumnya disunnahkan. Bagi siapa nikah hukumnya disunnahkan? Liman yahtaju ilaihi ayyin nikahi, bagi orang yang butuh kepada nikah. Jadi nikah hukumnya sunnah bagi siapa? Bagi orang yang butuh kepada nikah. Dengan apa? Bitauqani nafsihi lil wad'i, dengan menjaga dirinya untuk bersetubuh. Tuh, kalau itu ada orang yang memang dia butuh kepada pernikahan, dengan apa? Dia butuh menjaga dirinya dengan apa? Hubungan biologis kepada perempuan lain, tapi secara hukum syarat. Nah, nikah bagi dia hukumnya adalah sunnah tuh. Nggak sampai situ doang. Di samping dia butuh bersetubuh dengan perempuan lain, wa yajidu uhbadahu ay mu'anahu kama harin halin wa nafaqati yaumin nikahi wa lailatihi, dan dia mendapatkan ada uhbahnya, ada ongkos-ongkos nikahnya. Jangan cuma apa pengen kawin doang tapi gak punya apa, gak punya hepeng ya, yang kawin dia udah kan mesti ada ini, ada cuan baru bisa nikah.
pengen jima doang jangan nikah, gagal dulu ngapain nikah. Jadi nikah itu adalah hukumnya sunnah. Tadi bagi orang yang butuh kepada nikah untuk menjaga apa? Dirinya dengan apa? Persetubuhan tuh. Makanya bini kita itu adalah perempuan yang menutup pintu perzinahan. Bini kita itu yang bagi yang mau kawin itu adalah perempuan yang Allah jadikan untuk kita sebagai penutup apa? Perzinahan tuh. Di luar di kantor kerjaan di ladang lihat perempuan cakep pulang ntar kita mandi ya kan gitu nutupin perzinahan kan bini kita kan kayak jadi zina kita. Makanya sunnah tuh lagi perempuan si suami sunnah wangi mandi bersih juga si bini juga sama kayak itu sunnah bersih mandi itu baru harus tubuh pada demikian. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, aku senang berdandan untuk istri aku sebagaimana aku senang istriku berdandan untuk aku. Demikian. Jadi jangan curang kita. Jangan bini suruh apa? Mandi kita sementara kita belum apa? Belum mandi jangan. Itu masih bodoh bagal kita. Bini mandi kita mandi. Jadi sama-sama wangi sunnah itu demikian. Jadi hukum nikah pertama tadi apa? Sunnah. Tapi bagi orang yang butuh kepada nikah dengan menjaga dirinya untuk persetubuhan tuh. Yang kedua apa? Dia mendapatkan ubahnya, mendapatkan biaya nikah. Seperti dia punya duit buat beli mahar yang cash, bukan mahar yang utang. Kan ada mahar mas kawin yang boleh utang, ada mahar yang boleh apa? Yang boleh tunai. Jadi mas kawin itu boleh dua, boleh tunai, boleh utang. Wa nafaqati yaumin nikahi wa lailatihi. Kedua, ongkos nikah, biaya nikah apa tuh? Nafkah sehari semalam. Udah wajib tuh. Pas kita bilang saya terima nikahnya, kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Hari itu wajib kita kasih nafkah. Wajib orang yang mampu buat berasnya itu 2 liter sehari. Buat ini bagi kita tuh. Orang yang pertengahan 1,5 liter. Orang yang mampu wajib kasih bini 1 liter. Itu punya dia tuh, kata kita tuh. Itu kalau beras doang. Nanti wajib ngasih apa? Lauk-lauknya. Beliin tempe, beliin tahu, beliin daging, beliin minyak goreng, beliin minyak tanah, beliin gas tuh. Nanti gas jangan beli dari beli, jangan, nggak boleh. Nanti beliin tuh gas tuh. Kan gas buat masak. Masak tempe di apa ya? Direbus. Masak tempe kita kan goreng, goreng perlu apa itu? Perlu gas. Telepon juga perlu gas juga semua. Nah kita beli itu gasnya itu bukan biaya dari duit ini bukan, tapi dari siapa? Itu suami itu. Tapi kita, alhamdulillah bini kita nggak tahu. Kami yang udah dia masak, digoreng punya dia itu. Beras nih dibeli tuh, kita kasihin tuh atau kita beliin sekarung sebal. Punya siapa itu? Ya ini. Dia manak itu beras, dimasak tuh beras jadi nasi, digoreng tempe, tahu, ayam, kerupuk semua. Punya siapa itu semua? Punya dia. Kita pengen makan minta makan. Tuh jadi soleh loh. Itu kan punya dia. Kita nggak langsung haram nggak dong? Haram, gosok gitu tuh, nggak boleh. Tidak tahu praktekin kayak begitu, minta makan pagi mah minta makan tuh. Pengen ngambil lagi kurang kenyang, minta lagi, minta nambah apa tuh. Karena punya siapa tuh? Punya bini, bagus bini kita nggak tahu. Kan begitu tuh. Ada bilangin dari sana. Yang gitu yang udah ngaji praktekin kayak begitu, minta gitu. Kecuali kita beli sendiri berasnya, usahain kan ribet. Soalnya beli sendiri, ada lompok beli sendiri beras. Jadi ada cuma minta tolong masakin bini aneh. Jadi aneh nggak pernah makan makanan dia, nggak ada makan sendiri makanan itu. Jadi aneh kalau ngambek bebas. Aneh bebas, orang beras ada beli sendiri. Beras dia lain, ada lain. Gitu. Kalau kaum dia lain, ada lain. Sama.
Nah, kita kalau yang masih gabung, minta tuh solusinya. Kalau nggak minta, jatuhnya apa itu? Gosok hukumnya apa? Haram tuh. Agama ketat ya, bukan hak kita nggak boleh ngambil. Sekarang punya bini kita, ketat agama tuh, amanah. Kita kayak gitu, kita nggak perhatiin. Dan bini nggak tahu, kita udah tahu berapa bego. Kita nggak tahu. Kasih tahu lembaga-lembaga kali kasih tahu. Maaf deh pak. Maaf nih bu, nih bukan punya bapak, bukan punya ayah nih. Ini sampai kenapa? Besok bapak minta ya. Kayak begitu. Ketat agamanya luar biasa, menjaga atau hak orang kayak begitu sampai kita punya bini hak dijaga, kita nggak boleh ngambil. Jadi gitu ya, dia punya apa itu? Mendapatkan uhbahnya, biaya nikah. Dari pertama mahar yang cash, yang kedua nafkah sehari semalam tuh. Jadi semua tuh, ente suami beliin sabun, beliin kosmetik wajib ente bukan sunnah. Bini ente pakai tukang apa? Beliin gitu. Dia pakai sabun apa? Beliin. Itu yang beli bukan beli dia tuh, bisa deh. Begitu, pakai suami yang benar, gaji dia buat beli semua deh. Buat dia ngambil semua deh. Dia ngambil alat-alat doang tuh. Emang hak dia semua, hak dia semua. Jadi kan nggak benar semua. Praktekin kayak begini, waduh, bini bisa kaya gitu. Agama yang luar biasa. Wakiswati taslitam gitu ada tuh. Dan beri baju pada waktu taslitam ini, pada waktu si bini sudah menyerahkan dirinya. Pas bini udah nyerahin diri ke kita, itu wajib, nafkah wajib, beliin baju wajib. Hukumnya bukan sunnah ya, jangan lupa ya, bukan sunnah tuh, wajib tuh. Beliin lauk-pauk wajib, beliin kosmetik wajib, beliin sabun wajib, beliin odol wajib. Pas dia udah nyerahin diri kepada kita, artinya udah nyerah, udah apa hubungan badan sama kita kan begitu. Nah, kita wajib tuh kasih nafkah ke dia tuh. Tujuannya apa itu semua? Hukumnya sunnah, tahsinan lid-dini, menjaga agama kita. Sawa'un kana mustaqilan bil ibadati amla, baik dia merupakan orang yang sibuk dengan ibadah kepada Allah atau enggak sibuk ibadah kepada Allah. Jadi hukumnya sudah pertama adalah hukumnya sunnah tuh. Tapi ingat tuh ya, sunnah tadi bagi orang yang butuhkan nikah dengan menjaga dirinya untuk persetubuhan. Yang kedua dia mendapatkan apa? Uhbahnya, daya dia pernikahan seperti mahar, kemudian nafkah sehari semalam, kemudian baju yang dia berikan kepada dirinya pada waktu ini sudah menyerahkan diri kepada kita tuh. Nah sekarang bagaimana kalau nggak punya uhbahnya? Fakin faqadal uhbata. Kalau ini orang nggak punya uhbahnya, nggak punya duit buat beli mahar, nggak punya buat pakai bini sehari semalam, nggak punya buat beli bajunya, bagaimana hukum nikahnya? Atau qalil padahal dia pengen menjaga dirinya untuk persetubuhan tadi. Lam yustahabba lahun nikahu, tidak sunnah baginya nikah. Bukan sunnah hukum nikah bagi dia tuh. Bal yustahabbu lahu tarkuhu. Sunnahnya dia jangan apa? Jangan nikah. Kalau dia nikah nyusahin orang lain nanti akhirnya. Terus bagaimana solusinya tuh? Qayaksiru syahwatahu bisawmi. Dia pecahin syahwatnya dengan apa? Dengan puasa. Ditahan syahwatnya dengan cara berpuasa. Fa'ilam kan kasir bisawmi. Kalau syahwatnya nggak sampai pecah dengan sebab puasa, ini udah puasa masih apa ini? Masih tetap syahwatnya tinggi. Ya tazawwaj, udah nikah deh. Wa yatawakkal 'ala Allah. Kemudian bertawakal kepada Allah udah. Kerjaannya belum ada. Atau dia belum bisa kasih apa? Nafkah ke bininya. Udah, ketimbang dia apa? Berzina, nikah aja deh. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau begitu. Kenapa demikian? Nah ini nih jawabannya nih. Kok orang yang belum ada kerjaannya, belum ada usahanya, sementara dia butuh untuk bersetubuh, untuk menjaga diri jangan sampai berzina. Kok ini orang diperbolehkan tadi untuk nikah dan bertawakal kepada
Allah. Ini jawabannya. Inna Allah takaffala birizqi lil mutazawwiji biqasdil afafi. Allah menjamin rezeki bagi suami yang nikahin perempuan lainnya biqasdil afafi, dengan niatnya menjaga dirinya daripada perbuatan maksiat. Allah nanti yang jamin tuh. Allah kasih jalan keluar tuh. Rezeki didapatkan halal tuh. Sebab tujuannya dia apa? Biqasdil afaf tuh, dengan niat menjaga dirinya daripada perzinahan. Wa in wajadal uhbata, kalau dia ada uhbahnya, ada biaya nikahnya, bisa beli mahar, bisa kasih nafkah. Wa hiya illatun, tetapi dia ada apanya? Ada penyakitnya. Contohnya apa? Kaharomin, udah tua tuh. Dia orang tua biar pakai tongkat, biar perawat masih syukur juga itu. Oh, perempuan memang bikin ini semangat perempuan tuh. Iya. Jadi bicara orang tua tuh, pengen nikah kok, pas pengen nih, kalau udah mau, kalau kan nih, begitu dia jawab galak lagi, begitu kan takut, takut nggak bisa nafkahin kalau gitu kan, kecuali udah ada dompet di kantong kita yang lain 3 juta, artinya yang pos pertama aman, yang kedua udah ada 3 juta tuh. Praktekin lagi ntar. Kan kita kan belum 3 juta, belum 3.000. Tinggal 3.000 mau nikah. Jadi kalau seandainya ini orang punya uhbahnya, kemudian dia punya penyakit, kayak tua misalnya, atau marobin, daimin, atau sakit terus menerus, dia udah bahaya. Atau ta'ninin, atau lemah zakarnya, tuh, zakar lemah. Ada orang punya penyakit ta'nin nama itu, ta'nin. Orang yang zakarnya apa? Zakarnya lemah. Bagaimana hukum nikahnya? Kurihalahu, maka makruh nikah baginya, nggak boleh. Kan pakai sekarang kan ada apa? Surat kesehatan gitu kan? Dicek dulu sehat nggak ada orang itu. Nah ini hukumnya demikian tuh hukumnya. Kalau ini orang sakit atau dia ta'nil tadi zakarnya lemah, maka hukum nikah baginya jadi apa? Jadi makruh. Tuh. Kenapa demikian? Lintifai hajatihi ilaihi, karena ketiadaan keperluannya kepada pernikahan, ma'al khatari fil qiyami biwajibihi, disertai dengan ada bahaya melaksanakan kewajiban nikah tadi itu. Allahu a'lam bishawab.